Halo dan selamat datang kembali. Kita semua mungkin pernah ya, ngerasa ada yang agak aneh gitu dengan cara dunia ngukur kesuksesan, benar nggak? Iya, kayaknya sering banget ya mikir gitu. Nah, pas banget nih. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab yang coba jawab perasaan itu. Bab 11 dari buku The Darwinian Trap karya Christian Ron. Judulnya aja udah ngena banget, mengukur hal yang benar-benar penting. Oh iya, bab 11, yang soal metrik dan nilai itu ya? Betul, masih inget kan pembahasan kita soal perangkap tikus Hanoi? Gimana kita sering kejebak ngurusin hal-hal kecil, ujung-ujungnya malah ngerugiin gambaran besarnya. Nah, bab ini tuh nawarin semacam jalan keluar yang cukup radikal. Jalan keluar gimana tuh maksudnya? Gimana kalau kita bisa rombak total cara kita ngukur nilai, biar benar-benar sejalan sama apa yang penting buat kita sebagai manusia. Ini sumber kita pemikiran kunci dari bab 11 ini. Siap nggak nih kita bedah bareng? Siap dong. Ini emang jantung persoalannya sih. Soalnya ya pada akhirnya kita jadi apa yang kita ukur kan? Bener banget. Sistem akuntansi yang kita pakai sekarang yang warisan dari pedagang Florentine berabad-abad lalu itu emang canggih banget buat ngitung untung rugi finansial. Nggak salah. Tapi ada bolong gedenya di situ. Bolongnya di mana tuh? Dia itu buta sama biaya-biaya yang nggak kelihatan, yang sering disebut eksternalitas negatif, kayak kerusakan lingkungan, atau hubungan sosial yang rusak, kesehatan mental turun. Nah, hal-hal kayak gitu tuh jarang banget masuk hitungan laporan keuangan. Iya, nggak dihitung sebagai biaya ya. Persis. Dan anehnya, justru karena kita nggak ngitung itu, si iblis Darwin, tekanan kompetisi yang bikin kita ngerusak, itu malah makin kuat. Soalnya biaya asli dari tindakan kita nggak pernah kelihatan di angka. Wah, iya juga ya. Kita semua pasti pernah lihat contohnya lah. Bab 11 ini kan nyolot gimana kita fokus banget sama PDB misalnya. Padahal kita tahu itu nggak nunjukin orang di dalamnya happy apa enggak, sejahtera apa enggak. Betul. Atau contoh lain kayak program literasi, yang diukur jumlah buku yang dibagiin, bukan hasilnya anak-anak jadi beneran bisa baca nggak? Nah, itu kayak hukum Goodhart banget ya. Pas sebuah ukuran dijadiin target, malah nggak jadi ukuran yang bagus lagi. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin sistem ukuran yang lebih oke? Dan itulah yang coba dijawab sama konsep utama di bab 11 ini, value alignment atau penyelarasan nilai. Value alignment, kedengarannya keren. Maksudnya gimana tuh? Ambisinya gede banget sih ini. Intinya, gimana caranya mendorong entitas-entitas paling kuat di dunia, perusahaan gede, pemerintah, biar mereka nganggap nilai-nilai kemanusiaan kayak kesehatan, keadilan, lingkungan lestari, itu sama seriusnya kayak mereka nganggap laporan laba rugi. Wah, itu nggak cuma mimpi kan? Nah, ini menariknya. Penulis buku ini, si Christian Ron, dia cerita pengalamannya sendiri bikin normatif. Itu perusahaan yang memang fokus bantu perusahaan lain ngukur jejak karbon mereka pakai macam-macam data. Menurut dia, cara yang sama itu mungkin banget diterapin buat ngukur dampak-dampak lain yang selama ini nggak kehitung. Oh, jadi udah ada contohnya ya, walau baru karbon. Tapi prinsip kerjanya gimana sih? Bab 11 kan ngasih 3 prinsip dasar ya? Tepat. Ada 3 pilar utama nih buat bangun sistem penyelarasan nilai ini. Pertama, dan ini paling dasar banget, kita harus jelas dulu hasil akhir apa yang benar-benar kita hargai. Nilai intrinsik apa yang mau kita capai. Oke, tentuin tujuannya dulu, ya. Terus? Kedua, kita perlu prediksi tindakan mana yang kira-kira bisa bawa kita ke hasil itu. Ini soal strategi lah, mikirin sebab akibatnya. Sip. Prinsip kedua, prediksi tindakan. Yang ketiga? Ketiga, kita harus bikin insentif biar tindakan-tindakan yang sejalan sama hasil tadi itu beneran dilakuin. Gimana caranya biar semua orang termotivasi gerak ke arah yang sama gitu. Oke, 3 prinsip. Hasil yang dihargai, prediksi tindakan, sama insentif. Kedengerannya logis. Tapi gimana terapinya di dunia nyata yang kompetitif banget? Kan di bab ini ada contoh surat kabar juga ya? Nah, Anda nyentuh poin pentingnya. Contoh surat kabar di bab 11 itu bagus buat gambaran. Bayangin koran mau jaga nilai intrinsiknya. Prinsip pertama nih, misalnya akuntabilitas kekuasaan. Metriknya mungkin persentase berita investigasi. Oke. Buat nyampe sana, prinsip 2, mereka coba cari duit dari langganan, biar nggak tergantung iklan yang bikin ngejar klik mulu. Terus prinsip 3, mereka kasih bonus ke jurnalis kalau tulisannya bikin orang mau langganan. Masuk akal. Tapi Nah, ini masalahnya. Kayak yang diceritain di buku pakai contoh The Washington Post.
Strategi bagus ini bisa rakuh kalau cuma dilakuin sendirian. Kalau pesaingnya tetap aja pakai clickbait demi untung cepat. Yang baik ini malah bisa kalah bersaing. Nah, ini dia nih tantangannya. Prinsipnya bagus, tapi kalau cuma satu dua yang jalanin bisa jadi malah bunuh diri ya di pasar. Berarti solusi penyelarasan nilai ini harus bisa jalan di skala gede dong. Gimana bab 11 ngatasin masalah skala ini? Disinilah bab 11 ngeluarin ide yang paling wow, paling ambisius lah. Mungkin awalnya kedengaran kayak fiksi ilmiah dikit. Sebuah pasar reputasi global. Pasar reputasi, apaan tuh? Konsepnya ini terinspirasi dari ide Futarci punya ekonom Robin Hanson. Intinya pakai pasar prediksi buat ambil keputusan bareng-bareng. Nah, idenya di sini diadaptasi. Bayangin pasar kayak pasar saham, tapi yang diperdagangin bukan prediksi untung perusahaan. Terus apa dong? Yang diperdagangin itu prediksi dampak sosial dan lingkungan mereka di masa depan. Misalnya, tindakan perusahaan A ini bakal nambah atau ngurangin kesejahteraan global nggak ya? Nah, investor spekulasi di skor reputasi masa depan perusahaan berdasarkan prediksi dampak ini. Tunggu-tunggu. Pasar buat reputasi. Kedengerannya unik ya, tapi juga rumit. Balik ke prinsip satu tadi deh. Siapa yang nentuin apa itu dampak positif atau negatif di pasar ini? Mata uang reputasinya ini apa? Pasti balik ke nilai-nilai dasar kita lagi kan? Tepat sekali. Itu dia kuncinya. Pasar ini baru ada artinya kalau reputasi yang diperdagangkan itu benar-benar cerminan nilai-nilai intrinsik kita bareng-bareng. Nilai intrinsik. Bab 11 ngejelasin nilai intrinsik itu sesuatu yang kita kejar ya demi nilai itu sendiri, bukan buat alat capai hal lain. Caranya gampang, tanya aja terus kenapa, kayak contoh relawan bank makanan di buku itu. Kenapa jadi relawan? Bantu orang. Kenapa bantu orang penting? Martabat manusia. Kenapa martabat penting? Nah, nanti ada titik di mana jawabannya udah nggak perlu karena lagi. Itulah nilai intrinsiknya. Oke. Buku ini juga nyebut survei dari clearerthinking.org, itu lembaga riset nirlaba, yang nemuin kalau nilai kayak kebebasan milih sama kesempatan belajar terus itu dianggap penting banget sama banyak orang. Secara intrinsik gitu. Oke deh, jadi kita perlu cari nilai-nilai intrinsik ini. Tapi nilai kan suka beda-beda ya, antar budaya, antar orang. Gimana caranya kita bisa sepakat soal satu set nilai global? Apa nggak susah banget tuh? Itu emang tantangan gede, nggak bisa dipungkiri. Tapi, bab 11 nggak nyerah gitu aja. Solusinya, ngandelin fenomena kebijaksanaan kerumunan atau wisdom of the crowd. Oh, kayak tebak berat sapi itu ya? Nah, iya. Atau kayak lifeline ask the audience di quiz. Idenya, kita bikin survei global gede-gedean, mungkin pakai teknologi canggih, buat kayak memetakan semacam fungsi nilai kolektif manusia gitu. Bukan berarti semua harus sama persis nilainya, tapi cari titik temu sama prioritas bersamanya. Tapi kan tadi kita ngomongin hukum Goodhart, kalau metrik itu bisa dimanipulasi. Kalau kita udah nemu nilai kolektif ini, terus bikin ukurannya, gimana caranya biar sistem ini nggak diakalin? Jangan-jangan kerumunan juga bisa salah arah atau dimanipulasi pas nentuin nilainya. Pertanyaan bagus banget. Dan bab 11 sudah mikirin itu. Kuncinya, jangan pernah pakai satu ukuran aja buat satu nilai. Nggak boleh. Terus gimana? Buat tiap nilai intrinsik, kita perlu bikin keranjang metrik. Jadi ada beberapa ukuran yang saling lengkapin dan ngecek satu sama lain. Contohnya nilai kesehatan. Nggak bisa cuma tanya sehat nggak, tapi digabung sama data akses ke dokter, survei kesehatan mental anonim, angka harapan hidup, data penyakit, polusi udara, macam-macam lah. Oh, jadi banyak ukuran sekaligus ya? Betul. Dengan cara multimetrik gini, jadi jauh lebih susah buat siapapun mainin sistem. Nggak bisa cuma naikin satu angka, tapi nggak beneran bikin dampak bagus. Secara konsep sih kedengarannya kuat ya. Tapi metain nilai global, bangun sistem multimetrik, buset, ini proyeknya gede banget rasanya. Realistis nggak sih ini? Atau yang ngimpi aja gitu? Apa buku ini ngasih alasan buat kita percaya ini bisa kejadian? Mustahil. Nah, bab 11 bilang enggak juga. Buku ini ngingetin kita sama proyek-proyek raksasa dulu yang awalnya juga kayaknya mustahil. Kayak keluarga Cassini metain seluruh Prancis, itu butuh puluhan tahun. Ngitung PDB nasional pertama kali juga susahnya minta ampun, ngumpulin data manual. Iya sih, bener juga. Nah, sekarang kita punya keuntungan teknologi yang dulu nggak kebayang. Lebih dari 5 miliar orang nyambung ke internet.
Coba bayangin pakai AI, percakapan canggih buat bantu orang di seluruh dunia nyampein nilai mereka, terus ngusulin ukuran yang pas. Skalanya emang gede, tapi teknologinya ada, dan urgensinya buat keluar dari perangkap Darwin itu makin kerasa nyata. Oke, oke. Anggap deh kita bisa nentuin dan ngukur nilai ini prinsip satu lewat pasar reputasi sama survei global. Terus gimana sama dua prinsip lainnya di konteks pasar ini? Gimana kita prediksi dampak, prinsip dua, dan bikin perusahaan jadi peduli, prinsip tiga? Kita pakai lagi deh contoh Big Oil Inc. dari buku tadi ya. Reputasinya di pasar dihitung dari dampaknya ke nilai-nilai yang disepakati. Misalnya kelestarian alam lewat emisi atau kesehatan lewat polusi. Buat prinsip 2, nah pasar ini sendiri yang jadi mesin prediksinya. Maksudnya? Investor bakal taruhan nih. Kalau Big Oil investasi di energi baru, skor reputasinya naik apa turunnya nanti? Atau kalau malah ngebor minyak baru? Seberapa akurat prediksinya? Buku Super Forecasting yang dikutip bab 11 nunjukin kalau prediksi akurat buat hal rumit itu mungkin kok. Seringnya gabungin penilaian orang sama model data. Jadi bisa aja kombinasi pasar prediksi, model AI, plus analisis ahli. Oke, prediksi. Tapi gimana kita tahu itu benar? Kalau nggak bisa diverifikasi, pasar ini bisa jadi ajang gosip doang dong? Atau malah dimanipulasi infonya? Gimana sistem mastiin prediksinya bisa dipercaya? Penting banget ini. Tanpa verifikasi, pasar reputasi cuma jadi rumor. Bab 11 ngusulin pasar prediksi ini punya mekanisme buat mempertaruhkan keakuratannya. Yang lebih penting lagi, perusahaan kayak Big Oil ini dikasih insentif kuat atau ya penalti sementara ke skor reputasinya biar mereka mau transparan. Transparan gimana? Ya rilis data yang relevan, biar prediksinya bisa dicek. Misalnya data emisi real time, rencana investasi yang jelas, hasil audit independen. Makin mereka terbuka dan datanya bisa diverifikasi, makin stabil dan dihargai reputasi mereka di pasar itu. Baik-baik. Jadi ada mekanisme prediksi sama verifikasi. Sekarang ke prinsip 3. Kenapa Big Oil atau perusahaan lain mesti peduli sama skor reputasi hayalan ini? Apa yang bikin skor ini jadi bergigi? Masa cuma angka aja? Ya buat jaga skor reputasi bagus itu harus masuk akal lah, jangan kemahalan. Kedua, manfaat punya skor bagus atau ruginya punya skor jelek itu harus signifikan, harus kerasa. Oke, terus gimana caranya? Disinilah peran simpul tata kelola atau governance nodes di rantai pasok global jadi penting banget. Ini tuh pemain-pemain yang punya daya tawar gede, kayak pemasok komponen kunci, distributor utama, dan terutama investor institusi gede. Bisa kasih contoh nggak gimana simpul ini nekan Big Oil misalnya? Oke, misalnya pelanggan terbesarnya Big Oil itu Electricity Inc., perusahaan listrik raksasa. Nah, kalau si Electricity Inc. ini ditekan sama simpul tata kelola di atasnya lagi, misalnya dana pensiun gede yang jadi investor utama mereka, dan dana pensiun ini peduli soal lingkungan karena mandat jangka panjangnya. Oh, jadi si dana pensiun nekan perusahaan listrik. Iya, nah si Electricity Inc. ini jadi punya alasan kuat buat nuntit Big Oil benerin skor reputasinya. Kalau Big Oil cuek, Electricity Inc. bisa ngancam, yaudah saya cari pemasok energi lain aja yang skornya lebih bagus. Jangan anggap remeh kekuatan dana pensiun loh. Buku ini nyebut mereka ngelola aset triliunan dolar, lebih dari 51 triliun dolar di negara OECD aja. Mereka punya duit buat bikin perusahaan nurut. Wah, gede banget ya. Emang udah ada contoh nyata gitu, tekanan rantai pasok kayak gini mulai kelihatan? Bab 11 ngasih contoh dari pengalaman normatif sendiri, pakai carbon network mereka. Jadi klien mereka yang seringnya didorong bank atau investor, itu ngundang pemasok-pemasoknya buat gabung bareng-bareng ngelacak dan ngurangin emisi. Ini kayak cikal bakal mekanisme tekanan rantai pasok pakai data gitu. Menarik. Ada lagi? Ada contoh lain soal industri IA. Bayangin produsen chip utama kayak TSMC, yang bergantung banget sama mesin canggih dari ASML. Kalau ada perusahaan IA, sebut aja Irresponsible IA Inc., reputasinya jelek banget karena bikin teknologi bahaya, nah si TSMC mungkin mikir 2 kali buat masuk chip ke mereka. Kenapa? Takut kalau dia nyambung sama pemain jelek, nanti akses dia ke mesin ASML keganggu. Tekanan reputasi bisa ngerembet gitu. Wow, jadi tekanannya bisa ngalir gitu ya di rantai pasok? Selain dorong perilaku jadi lebih baik, ada potensi lain nggak dari pasar reputasi ini yang disebut di buku? Ada. Ada satu yang menarik. Pasar reputasi ini bisa mendorong apa yang namanya pengembangan teknologi diferensial. Teknologi diferensial, apa tuh?
Maksudnya, pasar bisa ngasih insentif duit buat pengembangan teknologi penawar atau antidote technologies. Jadi, solusi yang proaktif ngurangin risiko dari teknologi baru sebelum bencananya kejadian. Contohnya kayak lampu variovisi yang aman buat bunuh kuman di udara. Atau kunci pengaman di chip AI biar nggak disalahgunain. Pasar reputasi bisa ngasih nilai ke inovasi pencegahan kayak gini. Tapi sekuat atau secanggih apapun sistem pasar reputasi ini ya, bab 11 juga ngakuin kalau ada batasannya kan. Ini bukan solusi ajaib buat semua masalah gitu. Tentu saja, penulisnya realistis kok. Diingetin soal masalah kalkun atau Turkey problem dari Nassim Taleb. Oh, yang soal kalkun itu ya? Iya, reputasi bagus 1000 hari nggak jamin si kalkun nggak bakal disembelih di hari ke-1001. Artinya, sebaik apapun kita coba prediksi dan kelola risiko pakai reputasi, selalu ada kemungkinan muncul angsa hitam, kejutan gede yang nggak keprediksi. Bener juga, ada batasan lain. Ada juga tantangan buat ngadepin aktor yang tertutup banget atau ngontrol semua rantai pasoknya sendiri. Contoh ekstrimnya kayak negara yang bikin senjata nuklir meskipun diisolasi. Mereka mungkin nggak terlalu ngaruh sama tekanan reputasi dari luar aja. Jadi kesimpulannya nih, pasar reputasi ini alat yang potensial banget, kuat, tapi mungkin bukan satu-satunya alat yang kita perlu buat lolos dari perangkap Darwin ini ya. Bab 11 kayaknya nunjukin perlu pendekatan berlapis gitu. Persis. Buat ngadepin semua iblis Darwin yang rumit ini, kita mungkin perlu kombinasi strategi. Mekanisme desentralisasi, pakai pasar kayak yang pasar reputasi ini bisa kuat banget buat dorong kerja sama sukarela skala global. Tapi mungkin perlu dilengkapin juga sama mekanisme yang lebih terpusat. Kebijakan, regulasi, perjanjian internasional, kayak yang dibahas di bab 9 buku ini. Terutama buat ngatasin risiko yang ekstrim atau pemain yang nggak mau kerjasama. Jadi bisa saling ngelengkapin ya. Betul, bukan saling ngalahin. Intinya, bab 11 ini negasin, ngubah cara kita ngukur itu langkah paling dasar. Kalau kita nggak mulai ngukur apa yang beneran penting, nilai-nilai intrinsik kita, ya kita bakal terus-terusan ngejar hal yang salah. Pasar reputasi ini salah satu proposal ambisius tentang gimana kita bisa mulai lakuin itu. Bagian penting dari The Great Bootstrap lah, buat ngarahin evolusi kita ke arah yang lebih baik. Wah, ini benar-benar pemikiran yang bisa ngubah cara pandang ya. Udah sampai di ujung nih pembahasan kita soal bab 11. Sebagai penutup, coba deh Anda bayangin sejenak bareng saya, gimana jadinya dunia kerja Anda, komunitas Anda, bahkan mungkin hubungan pribadi Anda, kalau ukuran sukses utamanya itu bukan profit, bukan jumlah follower, bukan jabatan, atau sekedar produktivitas. Menarik bayanginnya. Gimana kalau yang paling dilihat, dihargai, dan dikasih insentif itu adalah kontribusi nyata Anda ke nilai-nilai yang kita yakini bareng. Kayak kesejahteraan sesama, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, nambahnya ilmu pengetahuan, atau ngejaga martabat manusia. Dunia yang beda banget ya kayaknya. Nah, pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang nih. Kalau besok pagi sistem pengukuran di sekitar Anda berubah gitu, perubahan spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bakal Anda lakuin secara beda dalam tindakan Anda sehari-hari. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam ini bareng kami.